dan ini to the point aja langsung Mas. Ya. Kobensu dan juga Sarwenda di media sosial. Mas Nanda kan dulu sangat akrab dengan keduanya. Dari kacamata Mas Nanda sendiri seperti apa? Saya sangat sedih sih melihat perkembangan masalah ini ya. Kebetulan saya juga kenal dekat dengan dua-duanya. Yang pertama Ruben itu pernah jadi artis saya dulu. Setelah udah enggak, kita tetap berteman dengan baik. Terus waktu itu masih proses pacaran sama Wenda. Wenda baru keluar dari girl bandnya Cherry Bell. Nah dia titip tuh gitu, Pak gue titip Wenda ya untuk masuk manajemennya lo, kata Ruben gitu. Jadi Wenda saya manajerin lumayan lama tuh. Jadi kenal mereka baik dan sering bareng-bareng. Jadi apa yang lihat perkembangan terakhir-terakhir ini kok makin kesini makin kesana gitu ya, sangat disayangkan banget sih gitu. Karena bagaimanapun kan efeknya nanti ke anak-anaknya, dan jejak digital itu kan ada gitu. Dan ya sedih sih. Tapi Mas Nanda mungkin akhirnya menulis kata-kata tersebut di thread itu mungkin Ya, gimana? awalnya saya nggak pernah mau ikut campur ya dalam urusan pribadi atau apalagi saya kenal dua-duanya gitu. Cuman makin kesini kok makin makin meresahkan lah gitu lah. Karena gini loh, bagaimanapun baik itu Wenda maupun Ruben itu adalah public figure. Mereka punya fans, mereka punya followers. Public figure itu dilihat oleh banyak masyarakat, termasuk semua kalangan, anak-anak dan lain-lain. Dan mereka juga punya anak-anak. Ketika ada salah satu pihak yang mengeluarkan statement yang ekstrim gitu ya, udah pasti ada impactnya, pasti ada dampaknya. Itu yang saya sesalin sih kayak gitu sih. Dan nggak etis dan nggak elok juga sindir-sindiran ya. Terutama aku tahu lah perjuangan Ruben itu dalam karirnya Wenda itu sangat besar gitu. Kita bisa lihat lah di dalam jejak digital ya, betapa Ruben itu sangat mensupport Wenda dalam hal apapun, termasuk karirnya. Walaupun saya manajernya waktu itu, jadi kita bekerja sama gitu, kayak teamwork gitu, untuk membuat Wenda itu bisa sukses di entertainment, bisa eksis lah gitu. Mulai dari latihan vokal ya, mulai dari branding, dibentuk image-nya sedemikian rupa gitu. Itu memang strategi tim dari manajemen juga, termasuk Ruben. Jadi makanya aku tuh sedih ngeliatnya gitu ya, ada kata-kata seolah-olah seperti apa ya, kita tahu lah netizen bilang kacang lupa kulit dan lain-lain gitu ya. Itu akhirnya kan jadi kesana gitu arahnya. Itu yang sangat disesalkan gitu. Dan saya juga sedih ya ngeliat dari pihak orang-orang terdekat tuh terlihat bukannya ngademin ya, mendinginkan suasana, malah terkesan ngipas-kipasin gitu ya. Kan ada itu semuanya, ini bukan statement opini tapi ini fakta, benar nggak? Benar ya, gitu. Jadi buat orang-orang terdekat, terutama adik-adiknya gitu, tolong ditahan gitu komentarnya, mulutnya, untuk kebaikan bersama gitu. Mas Nanda mungkin terkait omongan netizen yang bilang oh ini sifat asli S keluar. Menurut Mas Nanda yang pernah manajerinya itu gimana? Sifat dia tuh kayak gimana sih? Ya itu udah nggak perlu dijawab lagi gitu, karena semua tuh ada dalam potongan-potongan video yang merupakan fakta ya, udah bukan opini lagi gitu. Jadi mestinya gitu ya, bijak lah gitu ketika lagi menjadi atensi publik, baik itu lagi kerja, lagi nge-live atau apapun, itu harus mestinya udah tahu ya, orang profesional itu pasti tahu ketika nge-live harus dijaga sikapnya,
omongannya, itu nggak bisa nyeletuk spontan, dan lain-lain gitu ya. Gitu. Jadi, Tapi apalagi kata-kata yang nggak enak, sikap yang itu kan dia pasti sadar gitu bahwa itu lagi nge-live. Jadi kalau dibilang itu insiden, ya. kepleset atau nggak sengaja, itu nggak profesional berarti menurut aku ya, sebagai praktisi lah. Tapi Mas Nanda kan cukup lama nih sama Wenda, sama Bensu. Selama mereka bersama itu ada nggak perlakuan kasar? Ya belak-belakan aja misalnya. Ada nggak perlakuan kasar lisan dari Wenda dan adiknya terutama Korel Glenn dan orang-orang dalam rumah lah yang sekarang ini kan lagi dikuak sama gitu. Ya itu terlalu pribadi sih kalau aku bahas soal itu. Tapi aku rasa orang-orang dan netizen tahu lah. Dan pesan aku sih satu ya, tidak ada orang yang karirnya di atas terus. Nggak ada artis public figure yang selalu di atas. Dia pasti suatu saat akan turun ke bawah. Jadi attitude itu sangat penting ya. Jadi sifat karakter itu sangat penting dalam dunia entertainment. Dan ketika ada hal-hal yang melukai perasaan orang, pihak tertentu, atau kata-kata kasar, itu kita lagi mengenal cancel culture kan. Cancel culture itu nggak bisa dianggap main-main sekarang. Itu harus disimak juga nih sekalian ya buat teman-teman artis, public figure, influencer, dijaga sikap, attitude itu, karena baik itu klien, brand, dan masyarakat pasti itu akan melihat itu. Dan mungkin kasus ini bisa jadi pembelajaran buat semua juga. Harus berhati-hatilah untuk menjaga sikap lah. Mas Nanda, mungkin kalau sifat itu kan bisa berubah, entah itu ke baik atau buruk. Nah yang kita pengen tahu itu sebenarnya Wenda itu dari dulu memang sudah seperti yang ditampilkan saat ini atau gimana? Mudi-mudian. Mudi ya wajar kalau soal mudi ya. Cuman kalau aku lihat kalau dulu itu nggak kayak sekarang sih, gitu yang terlihat kalau di depan orang-orang gitu ya. Makanya aku kaget ya sekarang kayak begini gitu. Jadi sangat menyayangkan, dan mungkin ini juga harus jadi pembelajaran juga gitu. Karena pasti dampaknya akan ada secara image, secara bisnis ya, kalau kita ngomong bisnis ya, buat para artis influencer termasuk CEO itu juga pasti ngerti soal branding ya, soal attitude itu ngerti mestinya. Bukan sih baik kan Mas, maksudnya baik kan orangnya Ya, sekarang aja berubah. ya aku terakhir ketemu pas Onyo ulang tahun ya. Jadi dia tegur aku gitu, say hi, apa kabar gitu. Ya cuma gitu aja. Gitu. Setelah adanya video viral ini, Mas Nanda coba untuk menghubungin kedua belah pihak nggak sih? Maksudnya dulu kan pernah sama-sama untuk mungkin menengahi lagi gitu Mas. Aku ada kontak sama Ruben gitu. Aku menguatkan dia karena apa ya, Ruben yang sekarang itu yang aku tahu ya, dia lebih dewasa, lebih bijak, lebih sabar, lebih banyak menyerahkan masalah itu kepada Tuhan gitu. Aku ngobrol gitu. Jadi dia banyak istighfar, dia banyak menahan supaya tidak membuat statement atau hal-hal yang memperkeruh suasana gitu. Dan aku khawatir sih karena yang aku tahu Ruben harus menjaga kondisi fisiknya juga, dan pikirannya juga, mentalnya gitu. Kalau kita lihat Ruben itu kan kerja keras banget gitu. Karena dia sadar pasti punya tanggung jawab. Itu obrolan aku sama Ruben ya gitu. Dan ya aku sih berharap semuanya akan baik-baik lagi, mengalah untuk anak-anak. Mas Nanda, emang ada pengaruh sangat besar ya dari pasangan Wenda yang sekarang menurut Mas Nanda, atau lingkungan keluarganya dari Wenda sendiri? Kan kata Mas Nanda dia sekarang berbeda dengan yang dulu ya. Pasangan menentukan nggak sih Mas?
aku nggak kenal sih sama pasangan yang sekarang sih. Cuman kalau kita lihat-lihat dokumentasi di digital, aku bingung kan ini kayak bukan Wenda yang aku kenal dulu gitu. Kayak gitu sih. Mas, salah satu alasan keluar dari girl group itu karena attitude juga kah atau gimana? Ya itu sudah dijawab sepertinya sama foundernya Ceribel ya. Masalah Sesuai bacaan. inisialnya Dino ya. Pak. Iya. Nama Dino lengkap. ngomong dong Dino sama Teguh. Iya. Isinya ngomong itu CBM. Gitu. Ya itu sebenarnya kan cerita lama ya. Terus dijahit-jahit terus dikait-kaitkan terus. Tapi yang aku tahu sih, yang aku rasain ya, aku jadi melihat hal yang berbeda sih. Terus terang, Wenda yang dulu yang sekarang. Terus semoga ini jadi pembelajaran juga ya buat semuanya. Mas, banyak yang speak up nih dari mulai dari foundernya, mungkin dari manajernya juga, terus dari ex-leader maupun personil masih aktifnya itu. Gimana Mas Nanda tuh melihatnya gimana sih ungkapan rasa suka atau kekecewaan yang ternyata ini kena karmanya saat ini gimana Mas? Ya kita nggak bisa tahan orang untuk speak up ya gitu. Orang-orang yang di masa lalu, di masa sekarang itu kan pasti punya penilaian masing-masing. Nah, ketika semuanya berstatement di sosial media gitu ya itulah yang mungkin terjadi sebenarnya gitu. Dan balik lagi maka aku bilang attitude itu sangat penting dalam industri entertainment, sebenarnya dalam hal apapun. Bisnis juga kayak gitu, apalagi public figure yang punya bisnis itu harus jaga sikap, nggak boleh sembarangan ngomong atau apa ya yang tadi itu loh, karena itu impactnya pasti ke bisnisnya juga, ke image juga, ke karirnya juga, ke pertemanan juga, kemana-mana lah efeknya. Karena nggak ada artis yang terus-terusan top di atas, nggak ada. Atau ketika lagi besar harus sadar juga bahwa attitude itu penting, sikap itu penting, karena nggak bisa long lasting lah gitu dalam industri ini gitu. Kecuali banyak ada orang yang panjang karirnya karena apa? Karena ya attitude-nya bagus, jadi klien seneng, performingnya masih bagus, performanya gitu, dan fansnya juga solid gitu. Nah kayak gini kan jadi pembelajaran akhirnya. Gitu. Mas Nanda kalau boleh menilai ini sosok Ruben sendiri cukup berhasil nggak sih merubah sikap atau attitude dari mantan istrinya ini Mas Arwena? Ya. Kalau Mas Nanda lihat. Kalau aku lihat ya memang jujur ya, waktu Ruben sama Wenda dulu masih ini Ini awal-awal Mas ya? Ya awal-awal ya, ini awal-awal Ruben itu memang dia ngayomin banget gitu Wenda gitu. Jadi dari mulai karir, dari mulai attitude apa segala macam itu memang banyak memberi masukan. Boleh dibilang mentor. Di samping aku sebagai manajer, Ruben itu sangat berperan dalam karirnya Wenda, dan itu teman-teman di industri pasti tahu lah, TV, IO dan lain-lain, PH pasti tahu lah betapa supportnya Ruben gitu. Dan tentunya manajemen ya, aku sebagai manajer itu full support. Ada event-event selalu diajak, ada acara-acara selalu dibawa gitu. Jadi brandingannya itu as a couple, sebagai pasangan. Dan akhirnya memang kita tahu Wenda akhirnya jadi public figure kan, jadi terkenal itu. Mas berarti terbukti ya Mas omongan netizen bahwa Kaget gue. Ruben berhasil mengangkat derajat Sarwenda tersendiri. Buktinya memang aku sebagai saksi bahwa Ruben itu berperan sangat besar dalam perjalanan karir Sarwenda sebagai solo. Setelah keluar dari girl band itu, Ruben. Dan ada yang bilang soal branding juga gitu, soal kesederhanaan dan lain-lain segala macam, itu memang faktanya ya kita mengonsepkan itu. Makanya aku bukan sok-sokan ngomentarin ya, aku sebagai
salah satu pihak yang mungkin ada andilnya dalam perjalanan karirnya Wenda juga gitu, dan Ruben. Makanya mungkin sebagai yang lebih tua ya, itu mungkin ini bisa didengar oleh Wenda, oleh Ruben juga gitu. Jadi Bang, untuk keikutsertaan adiknya Wenda sendiri dalam rumah tangganya Ruben mungkin seperti apa sih? Apakah memang sejauh itu sampai ngabarin kecelakaan polisi itu seperti apa sih? Aku sih nggak pernah lihat secara langsung, cuman ya di dalam jejak digital kan terlihat ya. Makanya aku bilang buat orang-orang terdekat Wenda sebaiknya menahan diri lah dan lebih bijak lah gitu. Baik itu adiknya atau adiknya Ruben juga gitu yang bawa-bawa dalam masalah ini, dan faktanya memang rame di sosial media. Sebaiknya menahan diri deh. Tahan ego masing-masing semua, karena mau menang mau kalah ini nggak ada menang dan kalah, yang ada ini soal ego. Dan kalau emang bener sayang sama anak-anak, kalau emang sayang sama ponakan-ponakannya, buktikan gitu. Jangan cuman narasi-narasi aja gitu, cuma ngomong lah gitu ya. Mas Nanda cukup kaget nggak sih dengar mungkin di salah satu cuplikan ya, terlontar kata-kata dari Sarwen seperti itu, cukup kaget ya melihat atau mendengarnya? Ya kaget, makanya aku bilang seperti bukan orang yang aku kenal dulu gitu. Makanya wah ini kok jauh banget ya. Terakhir Mas, nggak ada lagi kan? Apa yang mau disampaikan untuk Wenda dan Demas dan Papa? Buat Ruben, tetap jaga kesehatannya Ruben. Gue tahu Ruben itu berat bebannya, harus menjaga kesehatan fisiknya, mentalnya juga, dan banyak-banyak berserah diri sama Tuhan dan sabar-sabar. Nah, buat Wenda juga jadikan ini pelajaran. Pasti ada hikmahnya. Kalau memang sayang sama anak-anak, harus mengalah, turunin ego. Nggak ada menang dan kalah. Ini adalah soal pembuktian sayang buat anak-anak. Terus juga soal attitude itu sangat penting. Dan buat karir, buat bisnis itu penting. Dan buat para orang terdekat, keluarga yang bersangkutan, tolong dijaga sikapnya, tolong dijaga ucapannya, ditahan mulutnya supaya tidak memperkeruh suasana. Buktiin juga sayang sama ponakan-ponakannya. Ya. Oke, terakhir kalau Hargai dong. siap Pak. Mas, sebagai orang yang mengenal dua-duanya, sebagai seorang sahabat, sebagai orang yang pernah menaungi mereka di manajemen, ada niatan nggak sih Mas untuk daripada kisruh sana kisruh sini, balas sana balas sini, ini kan juga berdampak pada anak dan segala sesuatunya ya. Ada niatan nggak Mas untuk, kan sekali lagi kenal dua-duanya, untuk yuk saya coba jembatani, coba untuk agak complicated ya, karena ini udah masuk ke jalur hukum juga ya, jangan gitu. Sangat disayangin gitu ketika masuk ke jalur hukum, apa-apa dikit-dikit dipublish ke media atau sosial media. Urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan baik-baik dengan komunikasi internal sebenarnya itu mestinya bisa, tapi faktanya kan enggak. Jadi artinya ini ketika udah lebar ke media, ke sosial media, itu pasti akan ada rasa ego di situ. Pengen menang, pengen kalah, menang atau kalah kan gitu kan. Jadi baik lagi, jadi nggak ada lah menang dan kalah itu. Yang ada mengalah buat anak-anak, menurut aku kayak gitu sih. Dan semoga ini bisa selesai dengan baik-baik lagi gitu. Karena ya kasihan anak-anaknya ya. Terus kasihan ponakan-ponakannya ya. Omnya tolong, tantenya tolong dijaga sikapnya buat ponakan-ponakan saya ya. Yang
Mas Anda? kakaknya juga. Oke, Mas, sampai Onyo itu kan sampai buat Speak up ya. speak up ya, sampai buat status yang cukup miris lah, sampai harus dia mengungkapkan isi hati lewat sosmed. Kan Mas Nanda juga kenal Onyo kan di sini. Ada gak coba untuk menyarankan atau mengademkan atau gimana ya rasanya gitu sebagai seorang yang jauh lebih dewasa, kasih masukan ke Onyo? Onyo udah gede, jadi ketika dia speak up atau bereaksi udah pasti itu dari hatinya. Jadi gimana ya, kita juga nggak bisa terlalu banyak ngasih masukan. Semua orang jangan terlalu banyak memberikan masukan yang mungkin bisa memperkeruh suasana. Yang ada ademin aja dulu, tenangin dulu hatinya, sabar-sabarin dulu. Dua belah pihak juga harus sama-sama sabar. Jadi memang nggak gampang, soal ego tuh, hati tuh nggak gampang memang, cuman harus dicoba minimal gitu buat mereka bersama. Oke. Terima kasih Mas Nanda.